Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pada pagi hari ini kami tengah berada di peninggalan situs Bandar Kabanaran yang ada di perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo, yang ada di sebelah utara. Bandar Kabanaran ini masuk wilayah Kampung Batik Lawian, sedangkan daerah yang ada di selatan situs Bandar Kabanaran ini merupakan wilayah Desa Banaran yang masuk Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Situs Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran ini ada semasa zaman Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya Maskarebet, atau yang akrab disapa dengan saat itu Joko Tingkir. Saat itu beliau Sultan Hadiwijaya membuat Bandar Kabanaran ini pada tahun 1546 Masehi, yang saat itu bisa menghubungkan antara Pasar Lawean dengan Bandar Nusupan yang ada di tepi Sungai Bengawan Solo. Hanya saja kondisi situs Bandar Kabanaran ini cukup memprihatinkan. Sepertinya jejak-jejak situs yang saat itu dikenal sebagai dermaga atau bandar atau semacam tempat sandar, tempat mangkalnya pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Kalau dari Lawean sendiri biasanya berdagang dengan benang lawe, yang selanjutnya dengan perahu klotok atau dengan perahu kecil dibawa ke daerah Nusupan, sebelah timur Kota Solo, ada di tepi Sungai Bengawan Solo. Hanya saja situs yang memiliki nilai sejarah cukup tinggi ini sepertinya tidak pernah dihiraukan, apalagi mendapat perhatian khusus tersendiri dari baik itu pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun pemerintah Kota Madya Solo. Artinya kalau saja sungai ini saat itu dipakai untuk sebagai bandar, sebagai mangkalnya perahu-perahu pedagang, pastinya sungainya tidak seperti ini, besar dan dalam. Kali ini setelah 500 tahun yang lalu, dari semasa Kerajaan Pajang dengan Raja Sultan Hadiwijayanya, boleh jadi mungkin arus sungainya cukup deras serta sungainya cukup lebar. Mungkin yang bisa dijadikan sebagai prasasti, bukti peninggalan jika saat itu lokasi Sungai Kabanaran yang dikenal dengan bandar atau dermaga Kabanaran ini mungkin satu-satunya yang bisa mewakili sebagai situs, boleh jadi adanya pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun lalu ini dan hingga kini masih tumbuh subur, ada di tepi Sungai Banaran. Selain itu sepertinya sudah tidak ada lagi semacam bukti prasasti peninggalan akan tempo dulu yang sungai ini saat itu dipakai sebagai sarana perniagaan di zaman keemasan Kerajaan Kasultanan Pajang semasa bertahtanya Sultan Hadiwijaya atau Maskarebet, atau yang populer dengan sebutan Joko Tingkir. Benar-benar sekarang ini bukan hanya dangkal lagi, melainkan tumpukan sampah
banyak menggenang sehingga menjadikan arus sungai tidak begitu lancar, tidak begitu besar. Bahkan jangankan untuk semacam perahu, untuk berenang aja sepertinya hanya yang bisa adalah seekor bebek, suang, ataupun mentok yang bisa berenang, karena kedalamannya tidak lebih dari 50 cm. Sungguh sangat disayangkan. Bekas peninggalan sejarah, bekas situs peninggalan sejarah termangkrak, terbengkelai, tidak seperti layaknya situs-situs pada umumnya yang senantiasa terawat dan terjaga keasliannya. Kalau menilik sejarah, pastinya 500 tahun yang lalu sungai ini cukup besar sekali dan lebar, pastinya dengan arus yang cukup deras, karena dipakai untuk lalu lalang mereka, peniaga, mereka pedagang dari berbagai dagangan. Kalau khusus untuk Kampung Batik Lawian, dikenal sebagai pedagang benang lawe. Demikian Liberty melaporkan dari bekas Bandar Kabanaran, bekas semacam dermaga kapal perniagaan di zaman Joko Tingkir 500 tahun yang lalu.